dalam serangkaian penyelidikan kita menemukan fakta-fakta di lapangan. Kemudian saksi L juga mengakui bahwasannya peristiwa tersebut adalah kecelakaan lalu lintas. Karena ada rasa takut kepada orang tuanya, sehingga dia berpikir untuk melimpahkan kepada orang lain seakan-akan ini adalah peristiwa pencurian dengan kekerasan. Terhadap perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi juga sebanyak 8 orang saksi. Kita sudah melakukan prarekonstruksi juga. Kita sudah melakukan juga olah TKP kejadian laka lantas yang dilakukan oleh penyidik laka lantas. Namun pada akhirnya kita kesimpulkan bahwa peristiwa tersebut peristiwa laka lantas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, pada saat ini saya mewakili Kapolres Aceh Barat, Adjungan Komisaris Besar Polisi Andi Kirana SKMH, yang pada saat ini beliaunya sedang melaksanakan apel Kasatwil di Jakarta. Seluruh Kapolda dan seluruh Kapolres se-Indonesia melaksanakan apel Kasatwil di Jakarta. Dalam kesempatan press release hari ini, saya didampingi oleh Kasareskrim dan Kasubmas serta Kandiresmob, dan kami dari Polres Aceh Barat akan mengadakan press release terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023. Seperti kita ketahui bersama-sama bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, pada saat itu sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, telah terjadi dugaan awal, saya ulangi, telah terjadi dugaan awal adanya pencurian dengan kekerasan terhadap korban dengan inisial NR yang saat sekarang ini sudah almarhum, dengan rekannya, rekan wanitanya, saudari L, yang saat ini juga kami tampilkan pada saat press release ini, yang kejadian TKP pada saat kejadian tersebut di Jalan Ateng Tepat, Gampung Cotmurung, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Dapat kami jelaskan sekilas kronologis terkait kejadian pada saat itu. Pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.19 waktu Indonesia Barat, kita sebutkan saja almarhumah, ya, temannya saudari L tadi dengan inisial NR menjemput saudari L, ya, di kosnya yang bertempat di Gampung Belakang, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat, untuk pulang ke Gampung Pasibirah, Kecamatan Woyla, dengan menggunakan sepeda motor Scoopy. Pada saat ini juga kami tampilkan sepeda motornya, ya, milik almarhumah, sepeda motor milik almarhumah. Kemudian almarhumah NR ini bersama saudari L pergi ke kos milik almarhumah NR. Awalnya ingin mengambil jaket dan helm miliknya yang tertinggal di sana. Selanjutnya, seiring perjalanan pada pukul 18.21 WIB, berangkatlah keduanya untuk pulang kampung, ya, pulang ke kampungnya. Setibanya di kios samping Indomaret, Kecamatan Johan Palawan, keduanya berhenti untuk membeli minum. Ya, almarhum membeli minum. Selanjutnya setelah membeli minum, almarhum NR menyuruh saudari L untuk membawa sepeda motor almarhum, ya, bertukar kendaraan, karena pada saat itu disampaikan bahwasanya almarhum merasa kedinginan, ya, karena tidak menggunakan jaket. Kemudian almarhum duduk di belakang dan sepeda motor dikendarai oleh saudari L. Setelah melintasi Jalan Manero, kemudian Jalan Bakti Pemuda dan Jalan Bakti Pemuda 2 hingga sampai Simpang Metro, saudari L dan NR melewati jalan provinsi, ya, jalan provinsi Banda Aceh Melabuh, untuk selanjutnya menuju Gampung Pasibirah. Sembari dalam perjalanan, almarhum mengajak untuk singgah di rumah neneknya,
Kemudian setibanya di Jalan Aten tepat Gampung Cotmurung, Kecamatan Wela, ada banjir, ya. Pada saat itu terjadi banjir di jalan tersebut, ya. Kemudian saudari L memberhentikan sepeda motor, ya, yang pada saat itu memang saudari L mengendarai sepeda motor tersebut dan mengajak balik ke Melabuh, kembali karena ada jalan banjir, mengajak kembali ke Melabuh. Kemudian almarhumah menjawab, jangan, kita lewat aja. Jadi almarhumah memaksakan untuk mereka tetap melewati jalan banjir tersebut. Kalau tidak pulang malam ini, aku nggak jumpa lagi sama nenekku. Itu disampaikan oleh almarhumah. Selanjutnya, saudari L mengendarai sepeda motor menerobos banjir dan mengikuti mobil box di belakangnya. Selanjutnya, diduga sekira pukul 19:18 waktu Indonesia Barat, setelah melewati banjir dan melewati jembatan dengan kecepatan lebih kurang 60 km per jam, tiba-tiba atas dasar pengakuan dari saudari L, seperti melihat ada bayangan hitam melintas, ya, dan spontan saudari L yang pada saat itu mengendarai sepeda motor membelokkan stangnya, mengerem dengan rem depan karena terkejut dan menyebabkan kendaraan sepeda motor itu oleng, dan akhirnya korban beserta saudari L terpelanting, ya, ke badan jalan, masuk ke dalam semak-semak, yang mengakibatkan saudara NR pada saat itu mungkin tidak sadarkan diri, ya, tidak bangun lagi. Sementara saudari L pada saat itu jatuh kecelakaan, akhirnya bisa bangun dari parit dengan luka di kepala dan bibir mengeluarkan darah. Posisi pada saat itu situasinya sudah gelap dan tidak ada orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Untuk meminta pertolongan juga tidak tahu kepada siapa. Selanjutnya saudari L pergi ke arah jalan Melabuh dan duduk di tempat kios orang jual ikan di situ sambil menunggu orang lewat dan menangis, ya. Saudari L pada saat berada di pondok itu merasa ketakutan dan terpikir oleh dia akan dimarahi oleh orang tuanya, karena orang tua saudari L pernah melarang bahwasanya saudari L tidak diperbolehkan pulang malam, ya. Atas kejadian tersebut, kemudian saudari L berpikir akan membuat cerita dengan versinya sendiri bahwasanya saudari L itu dipukul dan dirampok oleh orang yang tidak dikenal. Nah, jadi dia mengarang cerita sendiri bahwasannya pada saat itu dia memang dirampok oleh orang. Yang kenyataannya pada saat dilakukan penyelidikan di lapangan, hal itu terbantahkan oleh pihak penyidik, karena dalam kasus ini Satreskrim Polres Aceh Barat sudah mendalami situasi ini ke lapangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, sampai akhirnya dia berjumpa sama orang, sama masyarakat, ya, yang lewat pada saat sepeda motor. Dia memberikan statement bahwasannya dia jatuh ditendang orang. Kemudian dibantulah korban almarhumah tadi dengan masyarakat, dan di situ ada orang yang lewat menggunakan Xenia untuk membawa korban NR beserta L tadi menuju puskesmas di Kecamatan Bubun, Puskesmas Selayu. Nah, dari hasil penyelidikan petugas Satreskrim Polres Aceh Barat bahwa dalam kasus tersebut tidak ada unsur dari pencurian dengan kekerasan,
Saya ulangi, tidak ada kasus yang diduga pencurian dengan kekerasan. Dan kasus ini merupakan kecelakaan lalu lintas atau laka tunggal. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan diperjelas oleh Kasat Reskrim.